Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa penyaluran dana 200 triliun rupiah ke bank-bank besar bukanlah perkara mudah. Ia justru menyebut para direktur utama bank justru bingung memikirkan bagaimana menyalurkan dana sebesar itu dengan tepat sasaran. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dia kasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Itu tadi tuh, yang 200 triliun ini. Itu mau ditebar kemana, mau ditabur kemana. Ya kan? Terus yang tumbuhnya apa? Nah, siapa yang menikmati 200 triliun itu? Gitu. Katanya ke menengah ke bawah. Nah, iya, menengah bawah itu apa? Bidangnya apa? Itu uang gubernur Pemda ditarik-tarikin itu gimana? Dipotong-potong gitu? Nggak, makanya gini, kita harus lihat itu secara jeli. Nggak bisa main spontan-spontan. Itu tadi tuh, yang 200 triliun ini. Itu mau ditebar kemana, mau ditabur kemana. Ya kan? Terus yang tumbuhnya apa? Nah, siapa yang menikmati 200 triliun itu? Gitu. Katanya ke menengah ke bawah. Nah, iya, menengah bawah itu apa? Bidangnya apa? Gitu loh. Makanya aku bilang tadi, kalau mau 3 bulan panen, tanam jagung. Nah, dari 200 triliun itu berapa juta hektar tuh mau ditanam jagung? Ya, ya. Gitu. Atau mau tanam kangkung, emang nggak nanti kalau kangkung tuh panen dalam tempo 3 minggu, nah itu mau diekspor kemana? Iya, tapi mau pakai. Mau nanam bayam, 2 minggu bayam tumbuh. Nah, jadi Purbaya nih, dia mau nanam apa nih? Gitu loh. Nah, apa bisa misalnya seluruh pabrik tekstil yang tutup? Nah, tuh. Dihidupin. Nah, bisa. Apakah dengan 200 triliun itu berapa untuk menghidupkan pabrik tekstil yang ada di Jawa Barat? Ya kan? Nah, kemudian begitu dia berproduksi, apakah kemudian itu bisa menyaingi produk-produk barang dari Cina misalnya? Ya. Kan ini panjang ceritanya gitu. Jadi Purbaya mau ngapain dengan uang 200 triliun itu gitu loh. Ini baru gebrakan awal ya. Ya, dia baru mindahin aja dari Bank Indonesia, pindahin ke bank itu. Sementara bank-bank yang ada sekarang ini kan semua ada di Danantara. Iya. Jadi kasih dia kesempatan dulu. Nah, kasih dia kesempatan. Nah, karena sebetulnya tugas Menteri Keuangan itu adalah bagaimana menaikkan penerimaan negara. Nah, dia kan diambilnya kan dia suruh investasi nih. Iya. Ya kan? Nah, ada nggak koordinasi dengan Menteri Investasi, dengan Menteri Perindustrian? Nah, bisa nggak Purbaya itu mendrive dari 200 triliun itu berapa yang dikerahkan untuk menggerakkan industri kehutanan? Yang kontribusinya hanya 0,7% GDP, dengan investasi yang ditaruh itu situ bisa tergenjot menjadi 3% misalnya. Itu baru tumbuh namanya. 0,7 sampai 3% ya. 0,7. 0,7. Sekarang sumbangan sektor kehutanan itu ke GDP kita kan hanya 0,7. Nah, bisa nggak dengan uang ratusan triliun itu diinvestasikan ke sektor industri kehutanan sehingga industri kehutanan itu berkontribusi terhadap GDP jadi dan 0,7 naik 3%. Itu baru tumbuh namanya. Itu bagus Pak ya, kalau 3% ya. Lah, itu contoh dari 0,7 jadi 3. Kayak ente Ponten 4 terus naik jadi Ponten 8 itu kan naik namanya. Tapi kenapa nggak ada mikirin itu ya pada waktu itu? Nah ya,
Karena untuk itu apa yang dilakukan Menteri Keuangan itu hak. Ya disinilah ya kita lihat sampai sejauh mana. Iya. Gitu loh. Jadi kalau tanya Purbaya itu ya dia Menteri Keuangan masih laku. Ya berilah kesempatan.